Tercengang, kerumunan mulai kehilangan minat dan memutuskan untuk mengamati peserta. Lainnya, milik Elin perjodohan itu benar-benar penipuan. Dia hanya menggunakan mantra terlarang di yang pertama putaran, namun dia telah memenangkan 3 putaran dalam satu baris. Beberapa bahkan percaya bahwa Elin terakhir ujiannya terlalu mudah, dan bertanya-tanya apakah dia akan mendapatkan nilai sempurna. Tanpa melakukan apapun, adegan beralih ke pertandingan antara Lu Jun dan Wong Yang Wang, keduanya profesi tingkat SSS. Lu Jun punya tombak naga bayangan level 14 dan Wong Yang Wong memiliki pedang pelangi level 13. Saat pertarungan dimulai, Wong Yang Wong, sambil membawa 2 belati, menghilang di atas panggung seperti hantu. Kecepatan dan gerakannya seperti seorang pembunuh, tapi mata tajam Lu Junung mampu dengan mudah mengikuti gerakannya. Dia melambaikan tombak hitam di tangannya, yang bentrok dengan Wong Yang Wong belati dengan dentang yang bergema. Kemudian yang segera menyusul adalah Wong Yang. Gerakan cepat Wong, sesekali percikan menyilaukan dari mereka senjata, dan suara dentingan logam bentrok berulang kali. Wong Yang Wong memperingatkan Luo Jun untuk mempersiapkan dirinya. Dia akan ditambahkan ke daftar di bracket pecundang, tapi Lu Jun mengejeknya kemustahilan. Baginya, Wong Yang Wang tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Kerumunan yang berkumpul, ketakutan melihat cara kedua profesional tingkat SSS sedang bertarung satu sama lain. Lu Jun tidak punya masalah mengikuti Wong Jingwang gerakan, tapi orang banyak tidak bisa melihat apapun. Jelaslah bahwa tidak ada satupun mereka akan mampu bertahan lama kedua jika mereka menghadapi salah satu dari mereka. Meskipun mereka berdua adalah pekerja para pengubah, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa mereka berdua berada di jalur yang benar-benar berbeda. Tingkat di antara para penguji yang terpikat oleh duel ini adalah pemeriksa utama dan pembimbing Dasa Chol Lege. Lin Yuan bertanya pada Su Chong Xin siapa yang dia percayai akan memenangkan duel. Tanpa ragu-ragu, Su Chong Xin memilih Lu Jun. Dia menjelaskan meskipun mungkin tampak seperti Luo Jun sedang ditekan, pertahanannya belum dilanggar, meskipun Wong Yang Wang tampil habis-habisan sejak awal. Begitu stamina Wong Yang Wang menurun, Lu Jun jelas akan meluncurkan serangan balik. Benar saja, tak lama kemudian setelah Su Chong Xin mengungkapkan penghakiman, situasi di arena mulai berubah. Mempertahankan kecepatan tinggi gerakan untuk waktu yang lama adalah pengurasan yang cukup besar pada Wong Yang Wang stamina, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambat turun sedikit. Dan seperti kecepatannya melambat, Luo Jun tiba-tiba menerkam dia seperti harimau yang tertidur lama, mengepalkan tombak hitamnya. Dengan erat, Lu Jun melompat tinggi di udara dan berayun langsung ke arah Wong Yang Wong. Wong Jong Wong tidak punya waktu untuk menghindar dan hanya bisa mengangkat belatinya untuk memblokir. Dia terjatuh di tempat tidurnya kembali. Suara retakan keras terdengar saat tombak hitam Luo Jun menebas Wong dada Jong Wong setelah menghancurkan belati. Pertandingan berakhir dengan suara melengking teriakan dari Wong Jong Wong. Sementara itu, lawan Elin di ronde kelima juga menyerah, membuatnya cukup bosan dengan seluruh turnamen. Pada saat ini intinya, sepertinya hanya Zuani atau Lu Jun akan bersedia menghadapinya. Tapi itu pada saat inilah Elin melihat sesuatu yang langsung menarik perhatiannya. Minat, itu adalah pertarungan antara Zuanini dan Jilingu. Di atas panggung, Zuani berada di udara dan saat dia menatap pada Jilingu dengan tatapan dingin, dia ingin untuk mengetahui apa yang Elin berikan padanya membuatnya mematuhinya. Begitu saja, Zuganini benar-benar tidak dapat memahaminya. Jilingyu hanya memperingatkan Zuganini bahwa dia akan menyesalinya ketika dia akhirnya menyadari siapa Elin memang begitu. Zuanini tidak bisa bersembunyi penghinaan yang jelas terhadap Giling kurang dari lebih besar dari es kekaguman terhadap Ein. Menurut pendapatnya, Gilingu hanyalah orang bodoh yang telah ditipu oleh Elin. Dia langsung merilis Phoenix-nya mengeluarkan api yang meledak saat itu pengawas mengumumkan dimulainya pertandingan. Buku di tangannya menyala saat bola api yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan menuju Gilingu. Butiran keringat muncul di wajah Gilingu ketika dia menyadari mantra elemen Jugani bersifat instan gips. Sosok Gilingu berkelebat seperti hantu saat dia melompat tinggi di udara untuk menghindari bola api.
Bola api meledak di bawahnya dengan suara memekakan telinga Bang. Karena lawannya adalah penyerang jarak jauh, dia harus menghindarinya terkena serangan dengan segala cara dan menemukan cara untuk mendekat. Di udara, buku itu tetap membalik Asini dengan tenang mengangkat tangannya ke Gilingu. Tiba-tiba semuanya meledak, api bergabung menjadi lautan besar api di bawah Gilingu dan diarahkan kepadanya. Menghadapi hal ini serangan sembarangan, mata Gilingu menyempit. Dia tahu bahwa serangan ini tidak dapat dihindari dan dia harus menghadapinya secara langsung. Dia menarik napas dalam-dalam, menggenggam pedangnya erat-erat dan mengangkatnya ke udara. Menggunakan skill pedang tebasan, energi pedang bersinar dengan cahaya dingin. Saat dia membelah lautan yang datang dari api yang dahsyat itu padam. Beberapa detik setelah terbentuk awan uap, Gilingu dikepung oleh uap tebal. Terengah-engah, tampaknya dia sudah mencapai batasnya, namun dia tidak ingin menyerah. Dia bertekad untuk lanjutkan duelnya. Melihat hal ini, Juanini menyebutnya idiot. Jika Gilingu tidak akan menyerah, lalu dia tidak akan menahan diri juga. Itu buku di tangan Jugani tiba-tiba menyala api. Dan saat dia melemparkannya berikutnya mantra unsur, nyala api merah yang melonjak. Dinding api yang tidak dapat diatasi adalah dipanggil. Udara di arena tiba-tiba menjadi sangat panas. Gilingu merasakan gelombang panas yang mengerikan menerjang ke arahnya, hampir membuatnya tercekik. Setiap kali dia mengambil napas, hidungnya terasa seperti dibakar. Gilingu mendongak dan melihat bahwa Juganini dikelilingi oleh api. Dia kemudian bertanya pada Gilingu apakah dia ingin menyerah, tapi si bodoh itu masih tidak menyerah ingin. Dia bahkan memberikan ancaman halus kepada yang baru saja ditepis Zuani sebagai Gilingu terlalu percaya diri. Gilingu adalah jelas bukan tandingan Zuanini, dan semua orang tahu itu pada saat ini kecuali dia. Rupanya, Su Chongzhen dengan tenang komentar bahwa Gilingu akan kalah, tapi Lin Yuan lebih peduli tentang kesejahteraannya. Dia memberi instruksi kepada para medis untuk campur tangan ketika dia melihat Gilingu tidak punya niat untuk mundur. Sosok Ling Yu tampak sangat kecil seperti api besar yang melahap dia. Saat api menyentuhnya kulitnya, dia merasakan nyeri tajam menyebar di seluruh tubuhnya, seolah tak terhitung jumlahnya pisau-pisau yang menyala sedang memotong dagingnya. Pakaiannya terbakar dalam sekejap dan berubah menjadi abu, memperlihatkan dirinya kulit yang hangus oleh api. Namun, dia tidak mundur. Sebuah hangus sosok itu bergegas keluar dari api. Dan di depan Juanini dengan tatapan heran, dia menusuknya dengan sebuah pedang. Juanini tidak pernah menduga hal itu Gilingu akan terus menyerangnya meskipun kondisinya, namun, dia bereaksi cepat dan menghindari serangan. Tapi pedang Gilingu masih menggores tangan kirinya lengan. Melihat cedera Juanini, Gilingu mencibir. Pada saat ini, dia telah dibakar menjadi sosok hangus oleh api, tapi mata kirinya masih terang. Dia memperingatkan Zuganini untuk tidak memprovokasi dia karena bosnya adalah seseorang dia paling hormati selain ayahnya. Jika dia berani bicara buruk tentang bosnya sekali lagi, dia tidak seharusnya menyalahkannya karena menjadi kejam. Cedera Gilingu kurang dari lebih besar dari adalah parah, dan dia pingsan saat itu juga selesai. Dengan ancamannya, Elin bergegas ke panggung tanpa ragu-ragu dan digunakan kemampuan penyembuhan si kembar Inyong Gelang untuk mengobati Gilingu. Lin Yuan memerintahkan para medis untuk bergegas sebelum sudah terlambat. Melihat Elin yang murung wajah, Zuanini sedikit terguncang oleh adegan, mengatakan kepadanya bahwa dia tidak tahu Gilingu akan bertindak sejauh ini. Elin membalas dengan dingin bahwa itu bukan salahnya. Itu petugas medis datang dengan tandu dan membawanya Gilingu pergi. Sebelum pergi, Ein memujinya karena melakukannya dengan baik di turnamen. Lin Yuan mengumumkan kepada semua orang bahwa Gilingu tidak ada di manapun bahaya yang mengancam jiwa, tapi ada luka bakar besar di tubuhnya yang membutuhkan perawatan segera di rumah sakit. Ngomong-ngomong, turnamen itu sekarang ada di semifinal. Juanini sudah dicocokkan melawan Lin Linglin, sementara Elin cocok melawan Lu Jun. Lin Yuan adalah cepat menambahkan bahwa pencetak gol terbanyak tahun ini akan menjadi salah satu dari 4 kandidat ini. Kembali keluar, seorang rekan kepala sekolah
menanyakan kepala sekolah Su apakah dia percaya Lu Jun akan menang melawan Ein. Kepala sekolah Su menjawab bahwa Lu Jun adalah seorang jenius dari akademi. Usai, jadi dia punya keyakinan penuh padanya untuk menang. Lain menambahkan, bahwa akademi Usai mungkin mendapatkan pencetak gol terbanyak lainnya tahun ini. Kepala sekolah Gao tidak setuju. Dia percaya tidak ada cara Luo Jun bisa menang melawan Elin, seorang perapal mantra terlarang level 18. Tetapi kepala sekolah Sue hanya menunjukkan bahwa karena itu hanya sebuah turnamen, Elin tidak akan benar-benar menggunakan mantra terlarang terus-menerus tanpa menghiraukan kehidupan sendiri. Mendengar hal ini, kepala sekolah Gao menunjukkan bahwa 2 dari 4 finalis berasal dari Akademi Qingchong, jadi kepala sekolah Sue tidak boleh mendahului diri. Dan selain itu, 1 mantra akan cukup untuk menghadapi Luo Jun. Kepala sekolah Su tidak sedikit pun khawatir saat mendengar hal ini. Mereka akan segera lihat siapa yang tertawa terakhir. Itu 2 orang akhirnya berhenti berdebat ketika seseorang mengumumkan bahwa pertandingan akan dimulai.